Astaghfiru wal malaika. Kitanya ke depan, di masa depan bisa kita di rumah ya. Ya, sini aja. Kita mulai. Kita mulai bincang sore ini ya. Soal apa? Soal kopi. Soal kopi, soal barista. Wah, barista soal apa ya? Soal banyak hal lah. Oke, kita mulai. Pakai aja nggak apa-apa. Ini di studio saya ini bebas pakai apa aja. Ditantang handai kalau istilah. Iya, kita tahu masih mencoba kopi. Kopi ini saya dapat kemarin dikasih oleh teman. Apa nama brandnya teman? Oh lupa saya. Iya ya. Mana. Iya. Kopi Bentar. Sabuni. Ini kopi saya minum. Kopi ini kopi apa namanya? Kopi. Iya, ini dari teman ini. Dari teman barista dari Dion. Sabuni keren, kopinya asik. Ada Origin ini bang, lokal. robusta lokal ini memang dia agak pahit banget ya, tapi nikmati untuk sama-sama gorengan. Kita ngobrol ini ya, ngobrol soal kopi, soal barista, soal kasih kopi, Perkopian. ya perkopian dan lain sebagainya. Tuh, gimana awal-awal suka kopi itu gimana tuh? Kalau saya bang, kopi itu mulai di Semarang. Kalau untuk minum kopi pahit di Mataram ada namanya Pak Teo, orang Kolo itu kan dulu bagian bedah di rumah sakit provinsi. Nah, dia bilang itu ya kopi yang sehat tanpa gula. Itu masa kuliah? Ya, masih merantau di Mataram. Nah, mulai kenal kopi pasti, kopi ya ala kafe itu di Semarang. Pak Teo itu memberi kopi atau apa ya, menjelaskan soal kondisi Menikmati kopi dan sekalian menyeduh. Biasanya kan kontrakan saya Pak Teo itu sampingan. Sebentar berapa itu ya suka kopi pahit? Pahit itu kopi gimana maksudnya? Kopi kampung, tanpa gula? Kampung ya. Kalau Pak Teo. Sebentar berapa? Kiraan semester 2 itu. Berarti ya semester awal Ya. sejak itu minum kopi pahit terus ya. Baik. Dan menjadi kebiasaan. Secara profesional berarti di Semarang, artinya secara belajar. Ya, mulai upgrading perkopian itu di Semarang sama Bang Rian. Waktu S1 ya. Oh S1 Semarang. Oke, berarti S1 tuh mulai serius soal kopi ya. Gimana awal-awal belajarnya? Belajar kopi kalau di Mataram kan ya kita hanya tahu ya kopi-kopi aja. Ada istilah kopi robusta, arabica, liberica, terus kopinya di mana gitu. Nah, kalau di Semarang itu ya diperkenalkan. Oh, itu secara oleh ahlinya. Ya, kebetulan Bang Rian itu punya kedai. kopi namanya Coffee Baik. Brandnya dia Coffee Baik. Dia kedai atau dia juga memproduksi biji kopi atau Ya, berarti punya roastingan sendiri. Oke. Kayak industri rumahan. Ya, Apa awal itu sehingga membuat saya itu suka bahwa ya ini saya harus serius ini belajar kopi. ya. Maksudnya sebenarnya ada hal-hal yang ini lah, yang Motivasi. ya, motivasi dasarnya apa ya? Sebenarnya itu mulai cinta kopi loh.
karena di kajian kebetulan mata itu Kajian Anwarul Haromain kalau di Semarang itu setiap malam minggu. komunitas atau Ya, semacam majelis? majelis. Oke. Nah, Ustadz Ali namanya, Ali Martubi. Dia itu menjelaskan gitu, bahwa ulama-ulama dulu itu suka minum kopi, gitu, ulama-ulama untuk begadangnya. Gitu. Dan setelah Bang Rian juga sering kirim beberapa ulama ada tuh, entah itu di dalil apa enggak, saya belum cek ya. Jadi kurang lebih kalimatnya itu begini: barang siapa yang di dalam tubuhnya itu terdapat aroma kopi, tastaghfiru wal malaika. Jadi malaikat itu akan beristighfar untuknya. Itu semacam syair atau Ada di kitabnya itu. Oh, oke. Nah, motivasi saya minum kopi itu di situ. Apa artinya dia? Ayat? Barang siapa yang di dalam atau aroma di dalam ada aroma kopi di mulut itu, maka tastaghfiru wal malaika, maka malaikat akan beristighfar. Oh, berarti Ada. kalau tafsir saya itu pemaknaan berarti kalau orang yang minum Ya. akan didoakan. Ya, itu. Oke. Nah, itu motivasinya. Tapi nggak boleh juga ke ibadah itu. Ya. Kalau minum kopi nanti orang gara-gara. Oh, enggak, itu sama. Syariatnya kita jalankan. Nah, setelah itu gimana lagi? Itu sudah beli alat sendiri itu? Belum. Masih diajarin Bang Rian di rumahnya. Oke. Itu diajarin sama Bang Jul juga. Jadi satu hari itu minum berbagai macam kopi dengan buat mulai dari espresso, terus latte art, V60. Boleh. Ya, sama Bang Rian. Kebetulan setiap habis kajian, setiap malam minggu itu pasti bertamu di rumahnya Bang Rian. Oh, sepulang Ya. kajian langsung ngopi di rumah. Saat kan itu dikasih beberapa ini ya jenis atau Iya, iya. kopi ya. Saat itu sudah ada pilihan tersendiri. Saya suka yang Iya. yang pahit banget atau yang di tengahnya atau yang enggak terbaik. Sebenarnya kalau kata Bang Rian itu tergantung kebutuhan kita. Kalau mau buat begadang itu ya rekomendasinya robusta. Kalau untuk aktivitas yang ringan, yang lebih soft itu arabica. Cuma kan dari segi harga beda tuh antara robusta arabica, lebih arabica. Oke. Nah, saat itu saat itu maksudnya masih mixer, masih campur-campur ya. Kopi misalnya kayak gini, kayak kita ini saya sukanya kayak yang agak espresso lah. Maksudnya kamu nikmati yang gimana? Atau saat itu masih campur-campur? Campur-campur sampai sekarang Bang. Oh, sampai sekarang. Apa ya? Karena ketersediaan bibit yang terbatas. Sebenarnya untuk favorit saya itu arabica. Oke. Cuma terbatas bibit. Ya mau nggak mau kan yang penting minum kopi. Beralih lah kita yang Oke. murah. Yang paling kan ada ya dari ini menurut saya dari beragam pilihan ini selalu ada satu hal yang membuat kita kayak jatuh hati atau yang nyaman buat kita, baik bisa saja pakaian, bisa saja hobi, tapi kayak kopi ada saja yang membuat kamu kopi yang membuat kamu paling nyaman itu apa? Yang Arabica. Arabica. Arabica itu di samping lebih soft dari robusta dan aromanya itu lebih manis, kan cenderung lebih manis nih kalau arabica. Kalau robusta kayaknya kalau kita lagi kerja ekstra bagus. Kamu punya ini nggak? Punya filosofi sendiri soal kopi? Kopi kalau bagi saya kan kayak kopi itu semacam terapi. Bedanya ketika saya udah beberapa hari nggak minum kopi, setelah saya lagi minum kopi ya, aromanya itu kayak memori lama itu ada jaful lah.
kopi kebetulan pernah proses dari biji bang. Iya, iya. Dari biji itu saya sering kalau lagi panen sering makan. Dari pohon. Ya, Oke. yang apa sudah bisa dipanen itu manis rata-rata ya. Terus dari setelah kita olah dikeringkan, saya sering minum aroma kopi yang harum gitu. Itu masih ini sama masih belum kelupas ya, udah masih. kelupas. Oke, oke. Dari giling. Giling kulitnya. Itu ada aromanya tuh. Arabica, robusta kan juga aroma manisnya. Berarti dia punya aroma mulai dari kita petik ya, dari pohon sampai ke proses kita pemisahan kulit sama biji sampai pengeringan itu ya. Di fase mulai goreng, kemudian giling, kemudian nanti kita nyetrum dan seruput, mana yang menurut untukmu nih yang bagus, yang enak? Ya, Arabica nih bang. Lebih manis ya. Saya pernah dikasih biji ada 3 dari kebetulan dari Aceh ya, Gayo, Robusta Gayo, Arabica Gayo, sama wine yang fermentasi. Iya. Nah, walaupun proses fermentasi kata orang sih yang lebih suka fermentasi yang wine. Kalau untuk saya pribadi lebih suka yang natural karena wine itu ya lumayan strong untuk Arabica. Kalau aroma kayaknya harus digiling ya bang. Setelah digiling aromanya itu menyebar. Kamu beli alat, kamu punya, saya lihat punya alat kopi ya, di mana-mana bawa alat kopi. Mulai beli alat itu karena apa? Niatnya bisnis kah, atau karena memang kecintaan kamu terhadap kopi itu? Mulai nyicil alat itu ya setelah kenal kopi di Bang Dian. Awal saya beli itu Vietnam Drip, alat Vietnam Drip. Itu pun yang murahan 30.000 Ya. Ya kalau kata Bang Kibot itu kita kalau awal kita kenal kopi ya kita akan mikir gitu alat ini mahal gitu. Tapi setelah kita menjiwai kopi maka harga itu nggak akan ternilai bagi kita. Iya. Akhirnya alat-alat kopi itu saya cicil-cicil satu persatu. Dan di Semarang juga saya nyambi jualan alat-alat kopi. Dari keuntungan itu saya beli alat. Beli alat itu niatnya bisnis kopi atau Ya. mau punya kedai? Sebenarnya niatnya Cita-cita kita Ya. punya kedai ya. udah pulang dari Jogja itu saya cicil semua di Bang sampai lampu-lampu terus Ya. kursi meja tinggal eksekusi. Nah pas pulang juga kan bawa winch-nya. Cuma lingkungan setelah balik dari Jogja lihat keadaan pasar lah ya. Jogja kelima Ya. maksudnya. Saya cicil semua alat itu di Jogja. Lihat pasarnya kayaknya nggak memungkinkan. Kayaknya pasar segmen pasar. Oke, ya. Konsumen Ya. Dan ya jiwa pesimisnya sih sebenarnya. untuk bikin bisnis atau Ya. usaha-usaha kopi ya. Sebenarnya bisa aja kita calling kan kopi keliling. Iya, iya. Yang penting ya ada waktu gitu. Iya, itu lebih ini ya, lebih asik sebenarnya. Tapi yang namanya nanti kita itu kan kita nggak tahu waktunya terus, dan lebih penting kita siapkan alat dan Ya. intinya alat kopi itu selain untuk bikin kopi menyenangkan diri sendiri maupun untuk Ya. bisnis buka kedai ya, setidaknya ke depan di masa depan itu bisa kedai di rumah ya. Gitu ya. Ya itu aja mungkin ya, nanti kita ngobrol